SBY berani milih Pak Budiono yang elektabilitasnya mungkin nggak penting, tapi integritasnya ya. Iya, pada saat itu Bu Mega bersama Pak Prabowo. Iya, tapi dimana deklarasinya ada di Bantar Gebang. Waktu di puncak konfliknya, di mana Mega menganggap Gus Dur berkhianat terhadap kesepakatan mereka, Gus Dur yang maju, Luhut itu ada di sampingnya Gus Dur, ya, secara kehormatan gitulah. Gus Dur lah yang mengapa dia, dan dia juga dekat sekali dengan Gus Dur. Waktu itu Luhut udah di Golkar ya, dia yang mendukung. Luhut waktu itu kalau nggak salah duta besar di Singapura. Di Singapura, iya. Artinya dia masih tidak dalam fantasi bayangan dia. Gus Dur meninggalkan dia. Ngaso Ngariung Sore. Oke, welcome to Total Politik, dan kali ini kita di Ngaso, program yang sudah lama tidak ada meskipun orangnya ada karena fleksibel baru. Suka-suka kita aja kan. Iya. Ini awal asibikul wal awalunnya Opung ini ya. Udah kelamaan nggak ngaso ya kayaknya. Iya, kerja terus. Iya. Kerja. Betul. Ya seperti pertanyaan Opung, apakah ngonten ini kerjaan apa untung apa tidak? Untung apa enggak? Kalau orang bersenang-senang, kalau udah senang pun udah untung Opung. Karena ini bukan kerjaan kan. Ini ngaso ya. Iya, ngaso. Sama kayak Opung tadi bilang, Opung kan juga apa tadi? Opung kan keadilan TV nggak kerja kan? Iya. Ya. Bersenang-senang aja kan. Bersenang-senang. Ngasih Juju ruang buat jadi apa host aja kan. Iya. Ya gitu. Penting kan itu hobi itu harus yang menunjang pekerjaan. Betul. Iya kan. Ya kan kalau tentara hobinya jogging kan menunjang pekerjaannya. Iya kan? Gitu kan. Nah, bukan kerjaannya jogging tapi menunjang pekerjaannya. Betul. Nah, yang akan menunjang pekerjaan presiden itu tentunya adalah wakil presiden. Masuk tuh barang. Paten kan? Iya, kira-kira mikir nih kalau ini akan menunjangku atau membunuhku ya. Iya, dan itu juga yang pertama bawa belati itu kan wakil ini juga kalau di pilkada kan kita perhatikan Opung kan. Banyak wakil-wakil belum seminggu udah pecah kongsi. Jangan satu periode Bos ya. Dan wakil ini adalah pekerjaan yang dulu sempat ingin dihilangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Biar nggak ada wakil presiden lagi, nggak ada wakil bupati lagi, dan termasuk juga wakil rakyat juga nggak ada juga. Iya kan? Termasuk yang kelihatan agak pecah nih di daerah asal Opung nih. Di Sumatera Utara kan. Oh iya, itu udah terbuka itu. Di pidato perpisahannya Gupsu ini bilang, Oh iya lupa ada kau ya gitu, ada gitu ya Bos. Iya. Kepada Pak Ijek ini. Pak ini Bapak ya, Pak Edi disebut jadi cawapres ini Pak. Banyak yang nyebut Bapak. Banyak kali Pak. Banyak kali ingin Bapak. Jadi ini persoalan wakil. Wakil ini tujuannya menunjang, tapi juga nggak jarang juga dia yang pertama bawa belati ini Bung kan. Iya, dan pengakuan kemarin misalnya Mr. Q Kodari, Muhammad Kodari kemarin cerita bahwa di periode menjelang periode keduanya Pak SBY sempat berkata gitu, kayaknya jangan sama Pak JK lagi nih. Gitu. Ada trauma-trauma soal Pak JK yang katanya terlalu gasnya terlalu mengambil gitu. alih ya. Dan waktu Pak JK pertama kali dengan Pak Jokowi waktu itu ditanya, kok Bapak diam-diam aja sekarang Pak, nggak kayak dulu lagi ya beginilah yang benar. Tapi jangan lupa waktu itu posisi Pak SBY adalah kucing pun wapresnya dia menang. Yang dia menang dengan satu periode. 2004. Yang kedua 2009. Yang kedua. Jadi nggak butuh lagi politik representasi, nggak butuh lagi ini ya. Bahkan di periode pertamanya Pak Jokowi sempat dibuka sama Opung juga di bukunya dan dihadirkan ke sini orangnya. Dihadirkanlah sosok Bang Dr. Rijal Ramli ini untuk bisa mengimbangi tiki taka dan gocek-gocekannya Pak JK. Bahkan harus dikasih Menko satu untuk kasih engine brake ini kalau kata Opung. Coba Opung kasih pencerahan wisdom soal wakil-wakil ini, termasuk wakil rakyat. So wakil presiden kita nih dari apa ini ban serep atau memang penunjang atau memang apa gitu? Ini kita
apa tuh tadi kita mulai cerita dulu riwayat wakil presiden ini, ya kan? Waktu itu kan bukan secara alamiah, memang itu yang ada kualifikasi, histori, dan perjalanan sejarah Soekarno dengan Bung Hatta, ya kan? Dua-dua intelek, terdidik, Hatta di luar negeri, Soekarno tidak pernah sekolah di luar negeri, ya kan? Historis mereka dua, dan kemudian melambangkan kesatuan antara Jawa dengan Sumatera. Waktu itu sangat ideal lah, sangat inilah. Kebangsaan dan Islam juga ya. Iya. Nah, tetapi kemudian ada perbedaan mereka berdua, dan terutama juga dengan pola kehidupan, cara kehidupannya Soekarno yang nggak disukai Hatta, mereka berpisah. Dan sejak itu tidak ada lagi wakil presiden sampai Soekarno jatuh, ya kan, tidak ada lagi wakil presiden. Jadi waktu Soeharto presiden waktu itu, dia pilihlah waktu itu Sultan Hamengkubuwono 9. Kalau cerita Adam Malik ke saya, pemilihan dia terhadap Sultan itu memperkokoh dia punya keberadaan posisinya Soeharto, terutama di elite Jawa, gitu loh. Artinya Raja Jawa ini bisa jadi wakilnya. Dia mau jadi Raja Jawa. Oh, I am the real king, karena wakilku aja raja. Iya. Gitu ya. Ada persepsi gitu, Bung. Itu ada Malik ke saya, dia ngomong ke saya. Nah, kemudian adalah aspirasi yang diceritakan Mang Ihin, Solihin kepada Solihin GP kepada saya, sama kemudian Bang Ali Sadikin, bahwa ada keinginan dari masyarakat Sunda supaya wakil presiden itu orang Sunda, gitu loh. Rapatlah mereka, diutuslah perwakilan dari mereka ke Cendana, yaitu yang diutus adalah Amir Mahmud. Orang Sunda. Orang Sunda. Amir Mahmud ini histori jauh dari seluruh jenderal-jenderal yang ada, punya kedekatan dengan Soeharto karena Super Semar. Karena dia yang bersama siapa? Jenderal Yusuf. Jenderal Yusuf, Panggabean, Amir Mahmud, ya, dan itu ya waktu ke Bogor sampai lahir Super Semar. Nah, kemudian ini cerita Ali Sadikin ke saya sama Solihin. Amir Mahmud ke Cendana, ketemu Pak Harto, terus Pak, kami mau menyampaikan usul kalau boleh wakil presiden. Ini aspirasi masyarakat Pasundan, kalau boleh wakil presiden. Wah, saya senang sekali, kata Pak Harto. Saya senang sekali, katanya. Boleh kami tahu siapa yang diinginkan Bapak dari kami. Oh jangan, biarlah kalian lah yang milih, mengusulkan ke saya, katanya. Datang kemudian Pak Harto bilang, Amir Mahmud bilang, enggak, Bapak aja yang mutusin, kami akan setuju siapa aja. Karena didesak berapa kali begitu, datang Pak Harto, Umar, katanya kan, bisa kami tahu Pak siapa dia, Umar, katanya kan. Dia tangkap kan Umar Wirhadekusuma gitu loh, ditangkap. Pulang dia cerita Umar, dibikinlah surat terima kasih ke Pak Harto, milih telah menunjuk Umar. Datanglah kemudian reaksi dari Pak Harto melalui Sudarmono, sekretarisnya. Yang dimaksud itu Amir Mahmud, bukan Umar Wirhadekusuma. Loh, kenapa bilangnya Umar? Rupanya bahasa Belanda itu kaulah. Umar, katanya, itu bahasa Belanda. Kaulah, katanya gitu kan. Itulah. Si kawan nangkapnya Umar gitu loh. Ini true story yang saksi hidup masih ada, Pak Solihin gitu loh. Itu sama dengan itu katanya gosip bahwa dulu Pak Mahfud itu maksudnya Pak Gus Dur itu Menteri Pertanahan, karena dia ahli tanah. Tahu-tahu salah jadi pertahanan.
Jadi kembali lagi riwayat wapres-wapres ini. Jumar. Ya, tapi kan harusnya kan Pak Harto sendiri yang harusnya bisa memutuskan kan? Kenapa Loh, dia putuskan kaulah gitu loh. Iya. Nah, kaulah itu Amir Mahmud. Tapi kenapa ujungnya Umar Wiradikusuma? Dia tangkap. Karena suratnya itu. Iya, dia tangkap Umar. Dia lapor ke kumpulan petinggi-petinggi Sunda ini. Pak Harto sudah katakan Pak Umar. Gitu loh. Ternyata Padahal yang benar Amir Mahmud. Kaulah. Itu bahasa Belandanya, kaulah Umar katanya kan. artinya supaya menjaga wibawanya, nggak malu, tetap dilantiknya Pak Umar dipilihnya gitu. Bukan kan harusnya bisa dikoreksi sama Pak Harto kan, Pung ya? Ya udah enggak lagi dong, udah disampaikan ke yang bersangkutan bahwa itu pilihan Pak Harto. Ya, nggak tahu kawan ini yang salah. Ya, waktu itu siapa ngomong si Ali Sadikin, itu dasar goblok gitu. Wah, tahu bahasa Belanda gitu kan. Dia pun sebenarnya maunya Amir. Gitu loh. Ya, itu cerita. Dan kemudian beralihlah dari Umar beralihlah kemudian ke waktu itu wakil presiden Ada Malik pernah kan? Ada Malik sebelum Pak Umar. Sebelum Pak Umar. Iya. Setelah Sultan. Itu kenapa gimana? Yang Ada Malik. Orang Sumatera kali ya? dia. Nah itu saya pikir waktu itu juga tidak terlampau kontroversial karena pada waktu itu jabatan wakil presiden itu bukan sesuatu hal yang ini. Tapi itu kan gara-gara Pak Sultan mengundurkan diri juga kan? Apanya? Iya, dia mengundurkan diri. Nggak mau dicalonkan ke periode kedua. Iya. Nah kemudian yang waktu Ada cerita nggak kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX tidak ingin dicalonkan lagi ke periode kedua waktu itu? Kalau yang saya tahu pada waktu itu dia sudah merasa cukup lah pengabdian yang panjang ke negara. Dia kan pada periode awal kemerdekaan dia pejabat terus kan, dia mengambil peran Menteri Pertahanan lah, apalah ini gitu. Dan dia lagi enjoy kehidupan dengan istrinya, siapa namanya, Norma. Iya, yang ini. Nah kemudian waktu yang kontroversial dan waktu itu rame di kalangan kita wartawan juga, yaitu waktu Darmono. Jadi Sudarmono ini, jadi satu ketika aku datang ke rumah Ali Said waktu itu di Widya Chandra. Ali Said ini Jaksa Agung. Jaksa Agung. Aku datang ke tempat dia pas Beni keluar, Beni Murdani. Pas Beni Murdani keluar, Pak, itu Pak, Bapak Beni? Iya. Oh, sampai datang ke sini pasti ada yang serius. Iya, dia mau cari informasi mengenai Sudarmono. Gitu loh. Jadi dia pengen tahu hasil pemeriksaannya Sudarmono. Waktu itu Ali Said kan ikut di tim. Ya apa itu Koti, Komando Operasi Tertinggi, Kogab, dan dia kan Hakim Mahbilub juga yang mengadili Subandrio. Iya kan? Nggak ada fotokopi, nggak ada ini semua, nggak ada bahan, nggak ada dokumen gitu loh. Waktu itu tuduhannya Sudarmono pesindo ya? Iya, pesindo, dianggap terlibat gitu loh. Memang terus terang Sarwo Edi sebelum meninggal dia cerita ke saya sampai mati yakin bahwa Darmono ini terlibat PKI itu, terlibat PKI itu Sarwo Edi ngomong. Gue masih ingat betul waktu itu dia komisaris dari BI. Aku wawancara dia itu waktu itu. Nah kemudian juga demikian juga Beni Murdani gitu loh. Demikian juga ini ribut lah waktu itu. Adalah satu brigjen waktu itu dari fraksi TNI Polri yang interupsi supaya menggagalkan itu pengusulan apa itu. Tapi kemudian berhasil dipatahkan. Tetaplah dipilih siapa? Sudarmono. Jadi ini. Nah jadi waktu itu memang sangat kontroversial masalah Sudarmono ini, ya kan? Di dalam percaturan, terutama di kalangan elit militer ya waktu itu, menganggap dia nggak bersih, gitu loh. Ya itulah yang meskipun Pak Harto percaya sama dia ya. Pak Harto percaya sama dia. Artinya, wah dia sekretaris yang paling lama, ya sebelum Murdiono.
Dia cukup lama ya, paling dipercaya gitu loh. Dan dia menarik Pak Ganjar juga, Pak Ginanjar ya. Iya. Pak Ganjar Ada, sih. ada yang mengatakan dia loyal dan segala macam karena Soeharto tahu rahasianya. Gitu loh. Jadi ada 3 dulu diperiksa dari CKH, Korps Kehakiman. 2 itu dimasukin ke Pulau Buru, temannya Darmono. Dia diselamatkan. Gitu loh. Dia diselamatkan si Darmono, dan kemudian Soeharto tahu itu. Sejak itulah dia dipakai Soeharto. Dan kawan ini administratif, bekerja tekun dan handal lah gitu loh. Jadi di kalangan elit waktu itu mengatakan ke saya, karena Soeharto tahu rahasianya gitu loh, maka dia diprotek dan dia loyal gitu. Dipegang buntutnya lah ya. Dialah yang paling loyal, Darmono gitu, Pak Darmono. Teruslah itu cerita Wapres itu sampai kepada terakhir Tri Sutrisno. Itu kita nggak terlalu ikuti lagi waktu itu. Habibie pun nggak kita ikuti lagi, karena Habibie waktu itu ya orang tahu ya dia orangnya Soeharto, apanya Soeharto gitu. Anak emasnya Soeharto ya. Pak Tri dan Pak Habibie sudah sangat tertebak trajektorinya kira-kira kayak gitu ya, Bung ya. Yang satu kan bekas ajudan. Iya. Ya kan? Yang satu ini. Dan Panglima ABRI ya. Pak Tri itu ya. Iya. Dan kemudian waktu Habibie kan waktu itu kan tidak sempat cerita Wapres kan. Waktu Habibie, ya kan? Habibie jadi presidennya kan. Iya. Nah kemudian waktu Mega udah ada Hamzahas, ya Hamzahas ya kan, dan seterusnya gitu. Waktu Gus Dur, waktu Mega kalah dari Gus Dur itu, gimana cara membujuk Ibu Mega mau berkenan jadi wakil presiden itu gimana, Pung, cerita Pung? Waktu itu aku ingat betul itu sampai larut pagi di Hotel Sultan di mana kita nginap waktu itu, ya. Dan kemudian peranan dari Taufik Kimas juga besar, ya kan, bahwa membujuk Mega betul-betul diambillah kesempatan Wapres ini gitu loh. Nah kemudian waktu itu ada satu yang paling cocok dengan PDI dengan kita waktu itu, Matori Jalil. Matori Jalil adalah ketua daripada PKB. Nah Mega berpegangan kepada keputusan Kongres. Saya mau jadi Wapres, tapi bukan PDI Perjuangan yang mengusulkan. Gitu loh. Bukan PDI Perjuangan yang mengusulkan. Jadilah PKB. Nah kalau PKB yang mengusulkan, Mega mau. Jadi itu waktu itu persyaratan yang dia katakan, aku mau, tapi jangan PDI, karena PDI sudah mengatakan saya jadi calon presiden. Itu kalau mau koreksi itu Kongres lagi. Karena waktu itu kan PDIP sebetulnya pemenang pemilu kan, paling tinggi ya waktu itu ya, 33% ya. Iya, paling tinggi. Itu apanya long story-nya, ceritanya. Gimana? Ada catatan nggak, Pak? Iya waktu itu kan Mega. Soal wakil presiden secara umum dan nanti masuk. Iya memang waktu di konstitusi kita kan wakil presiden itu dibilangnya ban serep ya, sehingga seolah-olah nggak ada kecuali sesuatu terjadi pada presiden yang berhalangan baru dia masuk kan. Tapi dalam sejarahnya kan biasanya presiden memberikan penugasan khusus pada wakil presiden. Jadi kalau waktu Hatta tuh anti korupsi ya kalau nggak salah dulu ya. Dia pernah jadi komisi 4 ya. Lalu kalau Sultan waktu itu ekonomi, karena Sultan itu boleh dibilang orang yang berhasil mendatangkan penanaman modal asing ke Indonesia. Jadi waktu itu menarik tuh, yang punya majalah Time itu memsponsori satu kongres, satu konferensi di Swiss, mengundang pengusaha-pengusaha besar di dunia, dan dari Indonesia yang hadir itu adalah Sri Sultan, termasuk Emil Salim, dan mereka berhasil meyakinkan, ya termasuk salah satu yang pertama kan Freeport gitu. Sehingga Freeport itu masuk di Papua. Sebetulnya banyak orang sekarang melihat Freeport negatif, tapi pada saat itu bayangkan
Freeport sudah mau tanda tangan investasi undang-undang investasi Indonesia pada saat Ya. Papua belum diakui dunia internasional sebagai milik Indonesia. Oh. Jadi Ijon. jadi waktu itu seolah-olah kita dapat apa ya bonus diplomatik. Amerika sudah mengakui Papua tuh milik Indonesia gitu. Karena kan baru masuk ke Indonesia tuh 69 melalui PEPRA. Ya. Ya, jadi waktu itu Papua masih di bawah perwalian PBB. Tapi mereka masuk. Jadi mungkin dengan jasanya itu lalu juga nah sekarang ini juga menarik. Bonus yang hasil yang lain sekarang tuh akan jadi wilayah IKN. Itu dulu adalah perusahaan Amerika namanya dari kalau nggak salah Ohio. Termasuk HPH pertama di Indonesia. Jadi dia dapat HPH 70 tahun di wilayah yang kita sebut IKN sekarang. Yang waktu itu partnernya adalah beberapa jenderal. Tapi kemudian perusahaan Amerika ini dengan partnernya yang jenderal-jenderal yang mendukung Pak Harto ini kurang cocok, lalu Pak Harto menugaskan Bob Hasan beli aja itu perusahaan itu, di buy out Amerikanya, jenderal-jenderalnya juga di buy out, lalu itu jadi milik Bob Hasan. Tapi kemudian ketika Bob Hasan bermasalah di reformasi, itu kemudian dijual kepada Hasim. Hasim. Nah, Jadi kembali tadi cerita Wapres itu waktu Yusuf Kala menjadi Wapres daripada Jokowi, dia cerita sama saya perbedaan hitam putihnya zaman dia dengan SBY. Dia bilang saya nggak bisa bayangkan ratas itu bisa 3-4 kali satu hari. Padahal saya dengan SBY sekali seminggu, 2 kali seminggu rapat kabinet gitu loh. Artinya temperamen dan frekuensi daripada intensitas itu dikagumi JK. Kerja ya. Dikagumi dia gitu loh. Jadi dia betul-betul merasa wah ini leader yang benar gitu loh. Ini pengakuannya JK ke saya. Karena konsepnya JK kan bilang makin cepat, lebih cepat, lebih baik. Iya. Itu pengakuan dia. Artinya disitulah peranan daripada Wapres, gitu kan. Tapi kalau SBY punya peran khusus kan, JK sebagai dia minta untuk ekonomi peran dia kan waktu 2009. Iya. Tetapi banyak juga yang tidak dalam kontrol dia. Iya. Apa misalnya, Bu? Apa ya? Tidak. Ya nggak tahu saya pembagian coupling mereka ya. Ya bagaimana. Tapi pakai kontrak tertulis kan waktu itu. Waktu pasangan SBY JK pertama bahwa untuk ekonomi akan Wapres waktu itu. Iya. jadi punya banyak story lah, punya banyak pengalaman lah soal cerita Wapres ini. Dan kemudian juga yaitu seperti sekarang JK, kemudian sekarang Ma'ruf, ya kan. Nah sebelumnya si Budiono, sebelumnya JK, gitu. Jadi memilih untuk Wapres yang sekarang pun untuk yang sekarang juga sebenarnya banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dengan dengan bukan rawan ya, rapuh. Artinya tidak tidak jaminan koalisi-koalisi yang ada sekarang itu. Coba siapa bisa bayangkan Caimin bisa udah 1 tahun lebih bisa tiba-tiba lompat. Nggak jaminan gitu. Padahal dia mimpi betul-betul terobsesi menjadi Wapres. Gitu loh. Tiba-tiba punah itu. Dengan dia lompat tuh. Nah, kemudian juga yang paling dialami oleh Anies kan. Berapa lama mereka mengambil keputusan itu. Nah, kalau seperti PD Perjuangan terus terang aja kita nggak terlampau direcoki oleh orang lain. Dalam cerita Wapres ini. Karena bisa nyalonin sendiri ya. Nyalonin sendiri. Jadi secara psikologis kita tidak mempunyai satu beban yang sedemikian rupa mesti kita bernegosiasi dengan ini, negosiasi dengan itu untuk dapat kita lebih konsentrasi, lebih utuh untuk memilih Wapresnya. Ya. Gitu. Tapi kan gini ya Pak, kalau kita ingat tahun 2014
itu karena kekuatan waktu itu Prabowo dengan Jokowi kira-kira imbang lah kira-kira ya di polnya. Maka wapres tuh jadi menentukan kan. Oh, Siapa iya. cawapresnya itu jadi menentukan. Iya. Beda jauh dengan 2000 berapa tuh? 19. Enggak, waktu 2014 ketika waktu itu kita wartawan nulis siapapun cawapresnya SBY kucing pun dia akan menang karena 2009, polnya ya. 2009. waktu itu ya 2009 ya sehingga Pak SBY berani milih Pak Budiono yang elektabilitasnya mungkin nggak penting tapi Pada saat integritasnya ya. Iya, pada saat itu Bu Ya. Mega bersama Pak Prabowo. Iya, tapi Di mana kalau deklarasinya ada di Bantar Bantar Gebang. Gebang. Dan di sanalah Puisi. puisi dari Kerawang. bos bengkel teater. nah ini kita mesti dengar Rendra. cerita bagaimana cerita beliau waktu itu kan terlibat pasti. Ya promotor utamanya. Iya. Jangan-jangan yang merayu Pak Prabowo bisa mau gabung Iya. sama Bu Mega? Iya. Opung. Gimana ceritanya Nah, dulu? nah. Sekarang Opung ya. Opung bisa cerita dong, gimana dulu Pak Prabowo mau jadi cawapresnya Ibu Mega? Kok pakai istilah mau? Ya kan katanya Opung yang membujuk. Enggak. Kampanyenya Pak Prabowo udah sebagai capres waktu itu, Iya. Bung. Dan waktu itu saya ingat banget Gerindra itu bisa sampai 10 kali sehari Iklannya, kali burung wah, gitu ya. kan. Dan itu udah orientasinya udah capres gitu. Iya. Dan mau jadi cawapres Bu Mega ini kan sesuatu yang tidak mudah. Ya kan? Apalagi sekarang ada narasi Pak Prabowo akan jadi wakilnya Ganjar itu agak berat seperti yang Opung bilang karena dulu pun jadi wakilnya Bu Mega pun kayaknya nggak mudah itu. Jadi begini, ada banyak orang yang tidak diketahui masyarakat bahwa Prabowo ini kan sempat di luar negeri, dan malah mau jadi stateless. Di Jordan ya. Iya, nggak tahu paspornya. Yang memberikan jaminan Prabowo masuk ke Indonesia, Mega. Itu true story. Mega lah yang memberikan jaminan untuk silakan Prabowo masuk Indonesia dan tidak ada masalah. Waktu itu kontaknya Bu Mega dengan Prabowo siapa, Bang? Ada melalui Taufik. Oh, Taufik, ya. Taufik juga termasuk orang yang apa saya. Pak Taufik ini phonebooknya agak penuh ya kayaknya semua komunikasi Pak iya, Taufik iya, ini iya, kan. Dia ini jembatan kemana-mana ya. Betul, jembatan. Malah Taufik juga salah satu orang yang meminta ke saya supaya Hasim dikeluarkan dari tahanan. Itu Taufik, di samping Luhut, Taufik. Ah, gimana tuh Bu ceritanya? Enggak waktu Ditahan kan pernah Hasim. Hasim ditahan karena kasus BLBI, datanglah Taufik, Pan, kau bantulah itu Prabowo biar adiknya bisa keluar, gitu loh. Aku bilang Luhut juga minta tolong ke saya, aku bilang, Mbak, udahlah Pan, bantulah, gitu. Nah di situ terus terang aja bahwa waktu itu Prabowo itu ada hubungan yang ini khusus dengan Mega, gitu loh. Itu bayangkan waktu dia luntang-lantung di luar itu, stateless itu, yang kasih garansi masuk itu Mega. Mega waktu itu Presiden Republik Indonesia, gitu loh. Itulah awal daripada karir dia dalam dunia persilatan di Indonesia. Bikin partai ya? Iya, Prabowo-nya, gitu loh. Golkar dulu ini Iya, Ya, konvensi. Iya, dia Konvensi. Golkar, gitu loh. sama Cak Nur juga waktu itu kan. Iya. Jadi kalau hubungan pribadinya dia itu dengan Mega sebenarnya cukup Bagus. dekat. Nah, Cukup tapi dekat. kembali ke pertanyaan prinsipil BHM tadi. Kok mau jadi cawapres gimana? Nah, dengan modenya mode capres waktu itu ya. Dan apakah itu bisa diulang gitu? Nah, apa rayuan Opung? Opung Iya. tuh merayu dua loh. Merayu Pak Prabowo mau jadi wapres, Iya. merayu Rendra mau baca puisi Iya. di acara politik. Yang benar yang kedua, Rendra yang pertama nggak nyampe aku ke situ, kau. Ya, kan? Tapi pasti tahu ceritanya kan? Iya, tapi kan bagian yang menyaksikan. Iya, kan? pasti kan Mengetahui. Dan idenya gitu loh bahwa sebaiknya cawapresnya Mega Bowo. Prabowo itu gimana ceritanya waktu itu? Ceritanya gimana, Pung? itu aku nggak Nggak mungkin lah, nggak tahu. Ah, gitu dong. Ini Enggak. buat pembelajaran Buat sejarah Iya. buat Iya, yang anak- bisa Opung ceritain muda. aja, yang bisa Opung ceritain Iya. kira-kira apa. Opung tahunya pertama kali bahwa Prabowo jadi cawapresnya Mega tuh gimana? Nah, mantap. Ini Prabowo ini
sangat dekat dalam pergaulan dengan kita waktu itu. Jadi kita anggap ya udah otomatis saja kalau memang Mega cocok dengan dia, Prabowo cocok dengan Mega, ya udah, nggak jadi satu bahan diskusi yang menjadi dianalisa atau dia apa pada waktu itu ya. Kita ini Karena siapa? gini, karena track recordnya kan Mega selalu berpartner dengan NU, kecuali dengan Prabowo. Iya. Iya kan? Kalau yang lainnya kan dia Setelah pasti itu baru dengan NU. Enggak, enggak, sebelumnya Hamzah Has kan? Hamzah Has. Hamzah Has dulu kan? Pak Hashim, Kiai Hashim. Enggak Kiai dong. Hasim. Hasim dulu ya. Iya, Hamzah Has 2001. Ya, 2001. Hashim Muzadi 2004. Ya. Tiba-tiba ada tokoh nasionalis sekuler. Nah, habis itu Pak Jokowi Prabowo. sama Pak JK yang punya background hijau juga. Ya. Nah, habis itu yang kedua Pak Jokowi dengan Kiai Kiai Ma'ruf Ma'ruf hijau juga. Lanjut terus tuh. Ini Iya. Pak Prabowo aja pengecualian nih PDI. Iya. Sesama Apa yang- nasionalis iya, ya. Apa yang bikin Pak Prabowo jadi spesial di antara deretan semangka ini merah dan hijau ala Bu Mega ini? Semangat Semangka ya. Aku kalau kuliah persahabatan karena persahabatan aja. Nggak ada Tapi emang Bu Mega dengan Prabowo itu kayaknya cocok ya, secara personal ya. Gimana Bu? Coba kasih cerita hubungan mereka berdua nih gimana Loh waktu ya itu sampai- tadi yang gue bilang secara personal itu. Jadi gini, kalau dari versi Mega ya, Mega ini sama itu. Kenapa dia dekat dengan Rini, bapaknya Rini dengan dengan Sumarno ya. gitu loh. Demikian juga ini. Jika ada hubungan dulu Sumitro dengan Soekarno, walaupun dia pecah kongsi. Memori-memori itu berpengaruh ke Mega. Berpengaruh ke dia. Papanya punya temen gitu loh, pada waktu dia remaja, itu diingat dia gitu loh. Tanpa melihat kepada satu konflik-konflik politik. Iya. Ya kan? Terus terang aja, bapaknya Prabowo itu kan yang melawan Soekarno. Iya kan mau ditangkap zaman Iya, itu kan sampai iya kan, lari. PRRI Permesta. Tapi sama Mega enggak ini, dia abaikan itu gitu loh. Nah ini juga yang buat saya menarik ya. Selain Prabowo yang tadinya anaknya Sumitro yang memberontak terhadap bapaknya Mega, ternyata malah jadi cawapresnya Mega. Saya juga ingat bagaimana dulu anaknya Sarwo Edi bisa diterima oleh Mega menjadi ajudan. Itu Betul, juga luar betul. biasa loh menurut Pak aku. Pramono Edi ya? Iya, Pak Dan Pramono Edi, Menko almarhum. Polhukam waktu itu Pak SBY, Iya, mantunya. mantunya. Jenderal Iya, Sarwo Edi. Kok bisa itu ya? Jadi Mega seperti melupakan Iya. perseteruan politik zaman Iya. dulunya gitu. Itu yang karena begini ya, sejauh yang saya tahu tidak ada yang menyentuh ke masalah kayak pribadi, gitu loh. Kalau menyentuh ke masalah pribadi begitu, dia dendam. Kayak Pak SBY ya. Iya, dia merasa kau bohongin aku. Aku tanya maju nggak jadi capres? Nggak. Bikin kantor partai di kantor Menko Polhukam? Nggak, gitu. Kok ngapusi gitu loh. Iya. Itu secara personal, secara apa? Iya. Sukar dia ini kan. Nah itu kan Gitu itu loh. kan ini Pak SBY ya. Yang kita tadi masih mempertanyakan, pasti Opung nggak tahu kenapa Ibu Mega dengan Pak LBP juga akhirnya jadi agak konflik gitu. LBP. Luhut Luhut Binsar Panjaitan. Panjaitan. Oh, jadi Luhut ini kan sangat-sangat dekat dengan Gus Dur. Oh, oke. Waktu di puncak konfliknya di mana Mega menganggap Gus Dur berkhianat terhadap kesepakatan mereka, Gus Dur yang maju, Luhut itu ada di sampingnya Gus Dur. Gus Dur lah yang Bersama Marsilam ya. Ya, Gus Dur lah yang bikin dia Jenderal Bintang 4. Ya, secara kehormatan gitu lah. Gus Dur lah yang mengapa dia, dan dia juga dekat sekali dengan Gus Dur. Itu aja Itu. sebenarnya. Apa ya. Karena seingat saya kan Pak Luhut itu dekat sekali dengan Pak Beni, dan Pak Beni kan boleh dibilang protektornya Bu Mega sebetulnya kan. Jadi saya agak kaget juga kenapa akhirnya kok Ibu Mega marah sama Pak Iya, Luhut ini. beda dibanding dengan Jenderal Agung dan Jenderal Hendro yang Iya. juga anak Iya. golden boy-nya Iya. Pak Beni lah. Tapi dekat dengan Bu Mega. Iya, atau ini yang lebih unik lagi di Bu Mega kan Pak Sutioso, Pangdam ketika terjadi Iya. kuda Iya, tuli, iya. tapi Ibu Mega Iya. bisa memaafkan Iya. dan bukan cuma Pak Luhut, Pak SBY dan Pak Agung Gumelar juga mendapatkan Jenderal Bintang 4 dari Gus Dur, Presiden Gus Ya Dur. itu yang saya bilang tadi, bahwa Mega itu
tidak menganggap sesuatu yang mengapakan dia kalau tidak sangat personal. Gitu loh. Tapi dalam hal Gus Dur ini personal udah ya. Udah personal gitu. Itu aja kalau lihat dulu waktu sidang umum pemilihan Ya. Gus Dur sama Mega, Ya. itu 3 kali saya mondar-mandir. Dari balkon di tengah itu Ya. tempat duduk Mega ke Gus Dur paling bawah. Iya. Anda tanya dulu, betul nggak Gus Dur maju? Turun aku, Gus, Mbak Mega tanya, betul maju? Iya. Balik. Apa alasan dia? Balik lagi aku. Apa alasannya? Supaya jangan ada perpecahan. Supaya umat Islam bisa menerima. Balik lagi aku. Ngarang dia itu. Gitu loh. Nah waktu itu Luhut udah di Golkar ya, dia yang mendukung Luhut waktu itu Luhut kalau nggak salah belum, duta- ada duta apa-apa. besar di Singapura. di Singapura. Ya. Iya. Artinya dia masih tidak dalam fantasi bayangan dia. Gus Dur meninggalkan dia. Oh. Mega gitu. Jadi loh. dia merasa dihianati betul. Dihianati betul sama kok sampai padahal mereka tuh udah kayak apa? Ya kayak kakak adik ya. Aku temani sampai jam 10-11 malam di Kebagusan, aku temani ke Ciganjur ke tempatnya apa? Kami sama-sama lagi ke Blitar, sama-sama lagi ke Tubuh Irang, sama-sama udah betul-betul lah dua-dua Ya. ini kayak kakak beradik gitu loh. Jadi yang waktu itu yang dianggap berkhianat secara personal oleh Mega itu selain Gus Dur, Luhut, siapa lagi selain Marsila mungkin ya? Kalau Gus Dur dia tidak melihat berkhianat. Gus Dur itu dipengaruhi oleh Amin Rais Amin Rais. sama oleh ini yang lain-lain di sekitar itu gitu loh. Itu aja. Maka hubungannya dengan Gus Dur sampai Gus Dur meninggal juga bagus sekali, enak sekali. Gitu loh. Nggak ada handicap gitu loh. Iya. Antara Mega dengan Gus Dur gitu loh. Karena kalau dilihat dari Golkar kan justru pada saat SBY menang kan muncul Mega Akbar, ya kan? Ketika Golkar dengan PDIP berteman gitu, tapi walaupun nggak tahan lama juga. Ya. Mega Akbar. Heeh. Waktu Waktu SBY jadi presiden, Oh. tapi kan apa yang menguasai DPR sebetulnya PDIP sama Golkar kan? iya, tetapi Mega tidak pernah kita menjalin satu koalisi dengan Golkar. Enggak. 2004 sebelum akhirnya diintercept oleh Pak JK Iya, di JK. Munas Iya. yang mengalahkan Iya, Bang Akbar. iya. kan? Ya, waktu itu kan Abu Rizal Bakri masih. Iya. Karena Mega juga tidak bisa melupakan bagaimana Akbar berkhianat waktu sidang umum yang pertama yang di 100 kursi dari PDI dikasih ke Golkar supaya dia menjadi ketua DPR. Dengan janji akan ada 100 dari Golkar ke kita untuk presiden. Ya, ternyata Atau berkhianat. enggak, berkhianat. Jadi Alasan Akbar waktu itu, aku nggak sangkapan HMI yang di Golkar itu ternyata nggak setuju perempuan gitu. Itu omongan dia. Aduh. Jadi sampai sekarang Mbak Mega masih marah sama Akbar. Kalau udah personal gitu. Ya, biasa-biasa lah gitu aja, nggak ini. Nah, kalau sama Pak Prabowo tadi ceritain dong, Pung. Gimana proses dialektikanya, proses diskusinya sampai akhirnya mereka mau bersanding bertarung melawan SBY begitu. Iya karena pertemanan aja. Nggak ada sesuatu yang begitu sophisticated Nah, gitu loh. pertemanan ini cukup baik nggak sehingga misalnya Mbak Mega bisa membujuk Prabowo udah jadi wapres aja dari gitu. Mungkin nggak? Iya bukan bujuk ya, sama-sama mau gitu loh. Nggak ada sesuatu negosiasi atau satu perundingan atau apa. Seingat saya ya. Ya karena Gerindra pun ternyata capaiannya nggak sesuai dengan yang diharapkan waktu Iya. itu kan. Iya. Ya kecil. Jadi cair aja gitu loh. Tapi pasca itu memang hubungan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo relatif dekat ya. Dekat sekali. Dekat. Ya bahkan bisa minta Bang Panda minta tolong untuk bebasin Hasim dari tahanan itu kan sedekat itu jadi ya. Ya dekat lah, bukan nggak ada hubungannya dengan itu. Ya pecahnya lagi 2014 lah ya. Hah? Pecahnya lagi hubungan dua-duanya di 2014 kan. Pilpres waktu Jokowi. Oh, iya, lawan iya, Pak iya. Prabowo kan. Benar. Iya. Pasca perjanjian batu tulis ini Iya, ya. yang katanya batunya udah hilang, tulisannya udah hilang, tinggal batunya. Itu pun cerita yang benar itu Fadli John bisa saksi dari Gerindra, Pramono Anung bisa saksi dari PDI Perjuangan. Poin ke-7 dari perjanjian itu tidak ada kesepakatan bahwa nanti dalam pemilu yang akan datang PDI Perjuangan itu Mega tidak mau yang gitu-gituan.
Dan itu tidak ada diapakan itu. Poin yang ke-7 itu tidak ada kesepakatan gitu loh. Pramono sendiri cerita ke saya gitu loh. Gitu loh. Oh jadi yang beredar selama ini kan kesepakatan setelah Mega Prabowo gitu. Iya. Itu Iya, nggak ada. Nggak ada. Jadi- Bukan kan kalau cerita yang lain adalah itu kesepakatan kalau menang, karena kalah jadi nggak berlaku. Dan itu dengar dulu. Itu sangat jauh dari budaya politik kita. Gitu loh. Karena siapa calon presiden, siapa calon apa itu betul-betul aspirasi dari bawah. Iya. Gitu loh. Nah, Mekanismenya dari bawah. iya. Iya. BHM dan Opung kan gini. Ini kembali ke experience SBY JK periode pertama. Iya. Menuju periode kedua akhirnya Pekong. Iya. Kocak kongsi. Harusnya Iya. kalau cocok paten barang ini pasti lanjut Iya, 2 lanjut, periode ya. kan, kalau kan saling mengisi. Nah, Pak JK ini kan dianggap kalau bicara wakil presiden sosok yang di luar kebiasaan wakil presiden yang tadi kata BHM secara konstitusi sebenarnya memang dicetak untuk jadi ban serep aja gitu. Nah, waktu itu gimana sih kondisinya BHM sampai akhirnya Pak JK kemudian bisa sangat berperan dan kemudian justru malah membuat perannya itulah yang kemudian membunuh mimpinya dia untuk bisa bersama Pak SBY di Iya. periode kedua, karena menurut banyak keterangan Pak JK masih sangat berharap Iya. untuk menjadi wapresnya Pak SBY waktu itu. Karena Pak JK kan waktu itu bilang, Pak, mesti diingat Pak SBY waktu itu partainya baru ya kan, belum jelas, gizinya juga kurang karena waktu itu ya gizi lebih mengalir ke incumbent lah. Nah Pak JK ini kan bisa bawa gizi juga kan, tapi Pak JK ketika itu lihat ya kalau saya masuk ya seperti Caimin sekarang lah. Waktu itu Pak SBY itu membutuhkan cawapres yang bisa bawa gizi lah dan bawa luar Jawa. Nah tapi Pak JK masih bisa nego kan, kalau saya cawapres saya yang modalin, saya mesti dapat peran. Maka paling nggak menurut Pak JK waktu itu ada kontrak tertulis bahwa untuk ekonomi itu jadi kewenangannya cawapres, sehingga sempat muncul masalah karena kemudian ada yang namanya perwapres. Jadi tiba-tiba keluar peraturan wapres. Lalu itu dipermasalahkan karena ternyata secara tata negara, secara perundang-undangan nggak ada itu. Wapres bisa bikin perpres gitu kan. Jadi berpres. Tapi itu sempat terjadi dan itu juga bibit-bibit perpecahan antara keduanya lah. Dan kebetulan di posisi kedua Pak SBY sebagai incumbent lihat poll, wah yaitu kucing pun cawapresnya menang dia, jadi ya dia pilih yang sesuai dengan selera Pak SBY-nya dan kebetulan Pak. Nah saya kira waktu itu antara lain Pak Budiono dipilih karena Pak Budiono itu dekat sama Bu Mega ya. Ya itu faktor itu juga. Iya. Jadi diharapkan Pak Budiono tuh bukan cuma orang kerja tapi bisa menjadi jembatannya Iya. Pak SBY ke Bu Mega. Iya betul. Dan dia sering menjadi penghubung kok Budiono-nya. Artinya arranger kalau apa Ya. komunikasi atau ini gitu. Termasuk ketika akhirnya kan Pak SBY setuju Pak TK menjadi ketua MPR. Ya. Iya. Dan hubungan Bu Mega sama Pak Bud dan Pak JK sampai sekarang masih bagus ya. Masih. Kemarin HUT TNI aja ketika Bu Mega datang yang mendampingi itu Pak Bud dan Pak Iya. JK loh. Iya. Hubungannya masih cukup baik ya. Tapi kalau soal SBY JK ini Opung ada catatan ya dulu. Bagaimana Pak JK sendiri melihat sosok Pak SBY dan Pak JK sendiri mempunyai peran yang lebih maju lagi, gimana di sekitar SBY dan di sekitar JK ini juga ikut bertarung Tempur ya. dalam pengaruh ini. Opung sebagai oposisi waktu itu gimana tuh melihat Nggak terlampau nggak terlampau, terus terang aja kita waktu itu dalam oposisi nggak terlampau peduli. Cuma memang dicatat itu JK itu bisa bermain sendiri, menjadi membuka jaringan tersendiri, terutama dengan PDI Perjuangan. Gitu loh. Itu yang sering saya bilang, lebih sering dia menelepon aku, ketua fraksi di PDI Perjuangan di DPR, daripada Andi Matalata. Gitu loh. Jadi dia dalam hal yang begitu dia fleksibel. Dalam hal itu JK-nya ini gitu loh. Ya kalau JK
luar biasa lah. GAM aja ditelepon sama dia kan. Iya. Iya kan. Dia dengan TK ada kesamaan tuh ya. Iya. Membangun Ternyata jembatan. gamnya anak HMI gitu. Dinda juga dong. Enggak, saya ingat dulu Pak JK tuh dulu lucu juga. Dia bilang, ini kita bikin operasi militer ngadepin GAM, berapa biayanya 10 triliun apa tiap bulan. Nggak selesai-selesai, ini berapa lama, berapa triliun katanya. Ini GAM-GAM ini kita kasih aja kebun-kebun cuma harga berapa miliar, selesai gitu ya. Iya. Pendekatan bisnis ya. Dalam hal ini Jokowi, Presiden Jokowi, kader PDI Perjuangan yang punya kualitas menurut mereka yang tinggi sekarang ini, itu punya kewajiban untuk memenangkan Ganjar. Dan dia sebelumnya juga udah bilang sama saya, Ganjar ini yang cocok menggantikan saya, meneruskan saya. 2 tahun lalu Ibu Mega masih berharap Puan menjadi capres PDIP kan? Nggak pernah itu. Hah? Jadi iya, jadi Opung tuh hakul yakin Pak Jokowi itu mendukung penuh Ganjar. Ngaso ngariung sore.